Anak-anak hilang setelah mendengar nyanyian merdu dari bawah jembatan tua. Bayangkan kamu berdiri di bawah jembatan kereta api Cibinong jam 12 malam, saat hembusan angin membawa aroma melati busuk dan suara tawa wanita yang menggema di antara pilar beton tua yang gelap gul. Konon, menurut penuturan warga Cibinong tahun 1990-an, terdapat sosok wewe gombel yang gemar menculik anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumah saat maghrib tiba, tepat di area jembatan kereta api. Kisah ini bermula pada seorang anak bernama Andi, yang pada suatu sore hari Jumat Kliwon, tidak sengaja bermain terlalu jauh hingga sampai ke pinggiran rel kereta api Cibinong yang sunyi senyap. Saat matahari mulai tenggelam tepat jam 6 sore, Andi merasakan suhu udara turun secara drastis, tiba-tiba tercium bau tanah basah yang sangat menyengat, padahal hari itu tidak turun hujan setetes peu. Andi mendengar suara nyanyian merdu seorang wanita yang memanggil namanya dari bawah jembatan. Suara itu terdengar begitu lembut, namun ada nada getir yang membuat bulu kuduk di tengkuknya berdiri. Karena penasaran, Andi melangkah mendekati pilar jembatan. Pada jam 6:15, dia melihat sosok wanita dengan rambut gimbal panjang yang menyentuh tanah, berdiri membelakanginya dalam kegelap. Andi mencoba memanggil ibunya, namun anehnya, suara nyanyian itu kini terdengar tepat di telinganya, disertai hembusan napas dingin yang menusuk kulit lehernya, membuat seluruh tubuh anak itu membek. Tanpa sadar, Andi merasa dirinya terangkat ke atas. Dia melihat pemandangan jembatan kereta api Cibinong mengecil di bawahnya, sementara tangan besar dengan kuku hitam panjang mendekap tubuhnya. Di rumah, orang tua Andi panik luar biasa. Tepat jam 7 malam, mereka bersama warga desa melakukan pencarian besar-besaran. Namun anehnya, jejak kaki Andi terhenti tepat di bawah pilar jembatan kereta. Menurut warga, jika anak hilang di bawah wewe gombel, mereka akan disembunyikan di dimensi lain. Andi merasakan dirinya berada di sebuah hutan gelap yang tampak seperti manusia yang Andi mencoba berteriak minta tolong tepat jam 9 malam. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara isak tangis kecil, sementara sosok wanita itu terus memberinya buah-buahan hutan yang berbau bus. Setiap kali Andi mencoba berlari, dia selalu kembali ke titik yang sama, di bawah jembatan kereta api Cibinong yang kini terlihat seperti raksasa beton yang siap menelan siapa saja yang tersesat. Malam Jumat Kliwon itu menjadi sangat mencekam saat jam 11 malam. Andi mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat, diikuti suara gesekan kain kafan yang terseret di atas tanah berbatu yang dingin. Bukan hanya wewe gombel, konon area jembatan Cibinong juga dihuni oleh pocong yang sering muncul tiba-tiba. Andi melihat sosok putih tinggi berdiri kaku tepat di depannya dengan wajah hitam yang mul. Andi gemetar hebat saat sosok pocong itu melompat mendekat. Suara hantaman kain pada tanah terdengar seperti detak jantung yang memburu. Tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam yang sangat sunyi. Tiba-tiba, wewe gombel muncul kembali dan memeluk Andi dengan sangat kuat. Payudaranya yang panjang menjuntai menutupi wajah Andi, membuat napas anak itu tersengal-sengal karena bau amis yang luar biasa. Andi merasa dunianya menjadi gelap total. Dia bisa mendengar bisikan ribuan suara anak-anak lain yang telah hilang sebelumnya. Mereka menangis bersamaan memanggil nama orang tua mereka di bawah jam. Tepat jam 1 pagi, warga desa mulai memukul panci dan penggorengan. Suara gaduh itu konon adalah satu-satunya cara untuk memanggil kembali anak yang diculik oleh makhluk halus dari alam gaib. Suara bising itu membuat wewe gombel menjerit histeris. Suara jeritannya begitu melengking hingga memecahkan kesunyian malam di Cibinong, membuat burung-burung malam terbang menjauh dengan ketakutan. Andi merasakan pelukan erat itu terlepas. Dia terjatuh di atas tumpukan batu koral di bawah jembatan kereta api tepat jam 2 pagi, dengan pakaian yang sudah robek dan tubuh yang sangat pucat. Saat warga menemukannya, Andi hanya terdiam membisu. Dia terus menatap ke arah kegelapan pilar jembatan, seolah-olah masih ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik bayangan beton yang dingin itu. Namun, setelah sampai di rumah tepat jam 3 pagi, Andi mulai berperilaku aneh. Dia sering berbicara sendiri dan selalu meminta buah-buahan hutan yang rasanya pahit dan berbau busuk seperti tanah. Ibunya menyadari ada yang salah saat melihat bekas cengkeraman kuku hitam yang sangat dalam di bahu Andi. Luka itu tidak kunjung sembuh dan selalu mengeluarkan aroma melati setiap malam Jumat tiba.
Puncaknya adalah saat malam Jumat Kliwon berikutnya. Andi berdiri di jendela kamar jam 12 malam, sambil menyanyikan lagu merdu yang sama dengan yang didengarnya di bawah jembatan kereta api Cibinong. Andi menoleh ke arah ibunya dengan senyum lebar yang tidak wajar di belakangnya. Terlihat bayangan wanita berambut gimbal sedang memeluknya dari belakang, seolah tidak pernah benar-benar melepaskan. Sampai hari ini, jembatan kereta api Cibinong tetap menjadi tempat terlarang bagi anak-anak. Jika kamu mendengar nyanyian merdu di sana, jangan pernah menoleh, atau kamu akan menjadi bagian dari mereka. Berani lewat jembatan kereta api sendirian malam ini? Subscribe kalau kamu cukup nyali untuk mendengar kisah mistis lainnya.